Halo my friend, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, karena Gu Qinfeng malah bersantai di sana, Ouyang Ye pun menghela nafas panjang, lalu berkata, "Sudahlah, lakukan saja apa yang kau suka. Tapi harta karun apa yang kau temukan itu, biarkan aku melihatnya." Kemudian, Gu Qinfeng pun memperlihatkan erhu yang sedang dipegangnya, yang membuat Ouyang Ye merasa sedikit heran, dan Gu Qinfeng pun berkata, "Ini adalah alat musik kuno Cina, coba kau lihat dengan baik-baik alat musik ini." Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa sangat kesal, karena baginya, Gu Qinfeng malah membuang-buang waktu saja di sana, dengan mengambil alat musik yang rusak itu, dan berkata, "Kau membuang waktu yang cukup lama, hanya untuk mengambil erhu yang rusak seperti itu." Tapi Gu Qinfeng hanya tersenyum, melihat Ouyang Ye yang marah kepadanya, dan berkata, "Gadis kecil, bisa-bisanya kau mengatakan itu, kau berjalan begitu cepat setelah kau masuk ke dalam sini, tapi saat itu kau tidak mengatakan apa-apa." Lalu, Gu Qinfeng pun berbalik, dan melanjutkan perkataannya, "Aku sudah mencari ke seluruh ruangan ini, dan semua harta karun yang bagus telah diambil olehmu untuk dirimu sendiri, jadi aku hanya bisa mengambil alat musik erhu yang rusak ini." Mendengar Gu Qinfeng yang malah menyindirnya seperti itu, wajah Ouyang Ye pun langsung berubah drastis, dan berkata, "Barang yang tidak ada pemiliknya bisa diambil oleh siapa saja, jadi siapapun yang lebih cepat mengambil barang tersebut, maka, barang itu akan menjadi milik orang yang mengambilnya." Lalu, Ouyang Ye pun memalingkan wajahnya, dan kembali berkata, "Siapa yang suruh kau bergerak lambat seperti kura-kura, dan sekarang kau malah menyalahkan nona ini, setelah kau hanya bisa mendapatkan erhu yang rusak itu?" Mendengar itu, Gu Qinfeng malah kembali menggoda Ouyang Ye, dan berkata, "Apakah aku salah dengan berkata seperti itu kepadamu? Apakah kau sudah lupa, bahwa yang membuka pintu rahasia untuk menuju pusat gua ini adalah aku? Setidaknya, kau harus menyisakan beberapa harta karunnya untukku." Kemudian, karena Gu Qinfeng terus memojokkannya seperti itu, Ouyang Ye pun memberikan beberapa tas penyimpanan kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Cih, aku tidak bilang aku tidak akan menyisakannya untukmu. Ambillah ini, aku memberikan 5 tas penyimpanan yang telah aku ambil untukmu." Lalu, Gu Qinfeng pun menangkap tas penyimpanan yang dilemparkan oleh Ouyang Ye kepadanya, dan berkata, "Kau hanya memberiku beberapa tas penyimpanan ini saja. Bukankah kau mendapatkan banyak sekali tas penyimpanan, saat kita masuk ke dalam pusat gua ini?" Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa kesal, karena perkataan Gu Qinfeng kepadanya, dan berkata, "Hei, apakah kau tidak merasa bahwa kau ini terlalu serakah? Aku sudah berbaik hati memberikanmu 5 tas penyimpanan ini, tapi kau malah meminta lebih dariku." Mendengar Ouyang Ye yang memarahinya seperti itu, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, sementara Ouyang Ye melanjutkan perkataannya, "Sudah bagus aku memberimu 5 tas penyimpanan itu, karena aku sendiri juga tidak memiliki banyak tas penyimpanan yang aku ambil dari sini." Kemudian, Gu Qinfeng pun bertanya, "Tidak banyak katamu, sebenarnya, berapa banyak tas penyimpanan yang telah kau ambil dari pusat gua ini? Katakan kepadaku yang sejujurnya, jika kau ingin aku mempercayai semua perkataanmu itu." Karena Gu Qinfeng malah bertanya seperti itu kepadanya, Ouyang Ye pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dan berkata, "Aku hanya mengambil total 12 tas penyimpanan setelah kita memasuki pusat gua ini. Apakah itu masih tidak cukup, setelah aku memberikan 5 tas penyimpanannya kepadamu?" Kemudian, Gu Qinfeng pun mengulurkan tangannya kepada Ouyang Ye, dan kembali berkata, "Kau mendapatkan 12 tas penyimpanan, ayolah, aku tidak ingin bertengkar denganmu, tapi bagaimana denganmu sendiri? Apakah kau tidak ingin membaginya denganku secara adil dan merata?" Mendengar itu, Ouyang Ye pun merasa sangat kesal, dan sambil mengembungkan pipinya, dia berkata, "Sekarang apa masalahnya?
Aku hanya mengambil total 12 tas penyimpanan saat kita memasuki pusat gua ini. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, dan aku telah memberikan 5 di antaranya untukmu." Tentu saja, Gu Qinfeng tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Ouyang Ye kepadanya, dan kembali berkata, "Gadis kecil, setidaknya ada 300-400 mayat di dalam pusat gua ini. Tapi kau hanya mengambil 12 tas penyimpanan dari semua mayat yang ada di tempat ini." Lalu, Gu Qinfeng pun menatap Ouyang Ye dengan tatapan mata yang sinis, dan melanjutkan perkataannya. "Setiap mayat yang ada di dalam pusat gua ini memiliki 1 tas penyimpanan, dan kau mengatakan kepadaku bahwa kau hanya mengambil 12 tas penyimpanan saja. Apakah hal itu masuk akal?" Tentu saja, karena Gu Qinfeng terus memojokkannya, wajah Ouyang Ye pun langsung berubah menjadi pucat, dan dengan sangat marah, dia berkata, "Apakah jumlah mayatnya ada sebanyak itu? Bagaimana aku bisa mengingatnya? Aku benar-benar hanya mengambil 12 tas penyimpanan saja dari mereka." Kemudian, karena Ouyang Ye sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengelak dari apa yang dituduhkan oleh Gu Qinfeng kepadanya, Ouyang Ye pun langsung memukul kepalanya sendiri dengan cukup keras. Lalu, tanpa menunjukkan rasa malu sedikit pun, dengan wajah tanpa dosanya, Ouyang Ye berkata, "Mau bagaimana lagi, kau tunggu saja dengan tenang di sana, sementara aku akan menghitung terlebih dahulu jumlah dari semua total tas penyimpanan yang aku ambil setelah kita memasuki pusat gua ini." Dan Gu Qinfeng hanya tersenyum saja, melihat Ouyang Ye yang akhirnya mau mengaku juga, berapa banyak tas penyimpanan yang telah diambil olehnya, dan Ouyang Ye pun kembali berkata, "Ups, ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Tadi saking semangatnya, aku sampai lupa telah memungut berapa tas penyimpanan." Kemudian, Ouyang Ye pun mengeluarkan semua tas penyimpanan miliknya, dan melanjutkan perkataannya. "Begini saja, aku akan memberimu 45 tas penyimpanan lagi. Apakah kau sudah merasa senang sekarang?" Lalu, Gu Qinfeng pun langsung memasukkan semua tas penyimpanan yang telah diberikan oleh Ouyang Ye kepadanya, dan berkata, "Baiklah, jumlah yang kau berikan ini tidak buruk juga." Melihat Gu Qinfeng yang merasa senang setelah diberi 45 tas penyimpanan lagi, Ouyang Ye pun merasa sangat kesal, dan berkata, "Apa maksudmu kau akan baik-baik saja hanya dengan itu semua? Apa kau tidak ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena kau yang membuka pintu rahasia untuk masuk ke pusat gua ini?" Lalu, Ouyang Ye pun memalingkan wajahnya, dan kembali berkata, "Tapi kau hanya membuka pintu rahasia yang menuju ke pusat gua ini saja. Karena menurut aturan dari zaman kuno, semua harta karun yang ada di dalam gua adalah barang tanpa ada yang memilikinya." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menatap Ouyang Ye dengan tatapan mata yang tajam, dan berkata, "Selama tidak ada pemiliknya, berarti siapapun juga bisa merampasnya, dan akan menjadi pemilik dari barang tersebut. Tapi pada akhirnya, terserah aku sendiri saja apakah aku mau memberikannya kepada orang lain atau tidak. Meskipun aku yang telah membuka pintu rahasia menuju ke pusat gua ini, dan jika aku ingin memberikannya kepadamu, aku bisa memberikannya kepadamu, tapi jika aku tidak mau memberikannya kepadamu, aku tidak akan memberikannya kepadamu, dan kau juga tidak bisa mengambil apapun yang ada di tanganku secara paksa." "Gadis kecil, bagaimana dengan itu?" Ouyang Ye pun langsung menyilangkan kedua tangannya, dan menjawab, "Tapi perlu kau ketahui bahwa selama berabad-abad yang lalu, banyak leluhur yang telah membuka pusat gua tersebut. Tapi mereka malah dibunuh bersama-sama oleh orang lain, dan alih-alih membunuhmu, aku malah memberimu 50 tas penyimpanan kan?" Ucap Ouyang Ye, sambil melihat wajah Gu Qinfeng yang terlihat tidak senang. Ouyang Ye kembali berkata, "Yang aku berikan kepadamu itu sebanyak 50 tas penyimpanan, dan setiap tas penyimpanannya, mungkin berisi harta langka yang tidak terhitung jumlahnya." Lalu, Gu Qinfeng pun menyuruh Ouyang Ye untuk berhenti berdebat, dan berkata, Baiklah, terima kasih Nyonya atas pemberianmu ini." Kemudian, karena Gu Qinfeng malah kembali duduk di sana, Ouyang Ye pun bertanya, "Hei, apa yang sedang kau lakukan dengan hanya duduk di sini?" Gu Qinfeng menjawab dengan singkat, "Aku sedang menunggu mata gua, jadi aku duduk dulu sebentar di sini." Tentu saja, Ouyang Ye pun menjadi sangat terkejut, setelah Gu Qinfeng berkata seperti itu kepadanya, dan kembali bertanya, "Apa yang kau bilang barusan itu? Aku baru saja mencari mata gua dan aku tidak dapat menemukannya, bagaimana bisa kau yang hanya duduk saja di sana?"
tapi bisa menemukan mata gua tanpa harus mencarinya. Kemudian, Ouyang Ye pun berpikir sejenak, dan sambil mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dia kembali berkata, "Mungkinkah kau sudah mengetahui di mana letak mata gua itu berada?" Mendengar Ouyang Ye yang bertanya dengan serius kepadanya, Gu Qinfeng pun menoleh, dan dengan senyuman di wajahnya, Gu Qinfeng menjawab, "Sang Buddha berkata itu tidak bisa dikatakan, jadi aku tidak bisa mengatakan lokasinya kepadamu." Kemudian, setelah mendengar bahwa Gu Qinfeng mengetahui lokasi mata gua berada, Ouyang Ye pun langsung memasang wajah menggoda dan berkedip kepadanya, lalu berkata, "Tuan Muda, jika ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, jangan sungkan untuk mengatakannya kepadaku. Berapa banyak tas penyimpanan yang kau inginkan, tinggal katakan saja kepadaku, aku akan memberikannya untukmu." Ucap Ouyang Ye, yang berusaha untuk membujuk Gu Qinfeng, agar memberitahukan kepadanya di mana lokasi mata gua berada. Tapi Gu Qinfeng menolak untuk memberitahukannya, dan sambil menggelengkan kepalanya, Gu Qinfeng berkata, "Kau mau menyogokku dengan tas penyimpananmu, tapi sayangnya, aku tidak tertarik sama sekali, simpan saja semua tas penyimpanan itu untukmu sendiri." Karena Gu Qinfeng menolak tawaran darinya, Ouyang Ye pun berusaha untuk membujuk kembali Gu Qinfeng, dan berkata, "Kau pasti tahu bahwa gua misterius seperti ini sangat berbahaya kan? Akan sangat beresiko jika kau masuk ke mata gua itu seorang diri, jadi aku akan menawarkan bantuan kepadamu dengan kemampuan yang aku miliki. Hanya ada kita berdua saja di sini sekarang, tapi itu hanya untuk saat ini saja, jadi kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Tapi mungkin saja dalam beberapa waktu ke depan, akan ada orang lain yang datang ke sini, dan pada saat itu, aku masih bisa melindungi diriku sendiri dengan kemampuan yang aku miliki, tapi bagaimana denganmu?" Mendengar Ouyang Ye yang mengira bahwa Gu Qinfeng lebih lemah darinya, Gu Qinfeng pun hanya diam saja, dan menatap ke arah Ouyang Ye dengan tatapan mata yang sinis. Kemudian, Ouyang Ye kembali berkata dengan penuh percaya diri, "Bagaimana jika mereka menyerangmu, meskipun aku tahu bahwa Tuan Muda ini memiliki basis kultivasi yang cukup baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, sepasang tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan, dan meskipun Tuan Muda memiliki kemampuan, tapi akan sangat sulit jika melawan banyak orang sekaligus. Karena saat kita berada di gua yang sebelumnya, Tuan Muda pasti tahu betapa hinanya orang-orang dari gerbang Hun Yuan itu. Jika aku tidak mengambil tindakan di saat yang tepat, Tuan Muda mungkin tidak akan bisa sampai ke tempat ini kan?" Dan Gu Qinfeng pun hanya tersenyum mendengarnya, sementara Ouyang Ye melanjutkan perkataannya. "Selain itu, sewaktu kita di dalam perjalanan, aku yang berjalan di garis depan sambil menguraikan formasi arai yang ada di sini, agar Tuan Muda bisa berjalan dengan aman dan lancar dengan mengikutiku dari belakang." Kemudian, Gu Qinfeng pun mulai memetik senar erhu yang sedang dipegangnya, dan berkata, "Baiklah, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku karena kau telah menyelamatkan hidupku sebelumnya, aku akan memberimu hadiah." Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, "Karena aku telah membantumu untuk masuk ke pusat gua ini, dan membuatmu mendapatkan banyak harta karun, jadi aku akan membalas kebaikanmu itu." Tentu saja, Ouyang Ye pun merasa sangat senang mendengarnya, dan langsung menghampiri Gu Qinfeng, lalu berkata, "Ups, hadiah macam apa yang akan Tuan Muda berikan kepadaku? Karena adik junior ini dan Tuan Muda langsung merasa cocok sebagai teman lama meskipun kita baru saja bertemu. Sepertinya, pertemuan kita ini sudah ditakdirkan." Memang benar bahwa, untuk bisa memasuki gua pusat ini adalah hasil kerja keras dari Tuan Muda sendiri, tanpa bantuan dari adik junior ini. Tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, tanpa menoleh ke arah Ouyang Ye. Karena Gu Qinfeng malah kembali memojokkan dirinya, Ouyang Ye pun langsung mengeluarkan keringat dingin, dan kembali berkata, "Atas semua kerja keras Tuan Muda itu, adik junior ini mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepadamu. Oleh karena itu, adik junior ini akan memberi Tuan Muda 50 tas penyimpanan lagi. Bagaimana dengan itu? Apakah Tuan Muda merasa tertarik? Tapi jika itu masih kurang, Tuan Muda bisa mengatakan kepadaku berapa banyak yang Tuan Muda inginkan." Tapi Gu Qinfeng kembali mengabaikan tawaran dari Ouyang Ye kepadanya, dan hanya diam saja tanpa mengatakan sepatah kata pun. Karena Gu Qinfeng merasa tidak tertarik oleh tawarannya sebelumnya, Ouyang Ye pun kembali memberikan tawaran kepada Gu Qinfeng, dan berkata,
Aku akan kembali menambahkan 50 tas penyimpanan untukmu, bagaimana dengan itu? Mendengar itu, Gu Qinfeng pun hanya menoleh ke arah Ouyang Ye, dan menatapnya dengan tatapan yang dingin, tapi Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak berkata apa-apa kepadanya. Karena Gu Qinfeng terus-terusan mengabaikannya, Ouyang Ye pun mulai merasa frustrasi, dan kembali berkata, "Aku akan memberimu semua tas penyimpanan yang aku punya, dan jumlahnya sebanyak 150 buah, bagaimana dengan itu? Itu adalah penawaran terakhirku untukmu." Lalu, Gu Qinfeng menoleh ke arah Ouyang Ye dengan tatapan yang dingin, dan berkata, cepat singkirkan barang-barang yang tidak berguna milikmu ini." Tentu saja, Ouyang Ye pun terkejut mendengar perkataan dari Gu Qinfeng kepadanya, dan kembali berkata, "Anak muda, nona ini telah berbicara kepadamu secara baik-baik, tapi kau tidak menanggapinya, dan malah berkata seperti itu kepadaku, karena kesabaran nona ini juga ada batasnya." Mendengar Ouyang Ye yang malah mengancamnya, Gu Qinfeng tidak merasa takut sedikit pun, dan berkata, "Kenapa dengan itu? Apa yang akan kau lakukan jika kesabaranmu habis? Apakah kau akan langsung membunuhku?" ucap Gu Qinfeng, sambil menatap Ouyang Ye dengan tatapan mata yang dingin. Tentu saja, Ouyang Ye pun semakin merasa kesal dengan sikap dingin Gu Qinfeng kepadanya, dan kembali berkata, "Apa kau pikir nona ini tidak berani untuk melakukannya? Biar ku beritahu satu hal kepadamu." Lalu, Ouyang Ye pun mengarahkan telunjuknya ke arah Gu Qinfeng, dan melanjutkan perkataannya. "Bagi nona ini, jika aku berniat membunuhmu, melakukan itu sama mudahnya dengan membunuh seekor semut, dan hanya ada kita berdua saja di dalam gua ini." Mendengar Ouyang Ye yang kembali mengancamnya, Gu Qinfeng pun tersenyum dan malah menantangnya, lalu berkata, "Kalau begitu, cepat bunuh aku sekarang juga jika kau mampu melakukannya." Kemudian, Ouyang Ye pun langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk menyerang Gu Qinfeng, dan berkata, "Baiklah, karena jika aku membunuhmu sekarang juga di tempat ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya." Tapi, Gu Qinfeng hanya diam saja, dan tidak bergerak sedikit pun, setelah melihat serangan yang dilancarkan oleh Ouyang Ye mengarah kepadanya. Kemudian, dengan wajah yang terlihat sangat kesal, Ouyang Ye kembali berkata, "Kau pikir, nona ini tidak berani untuk melakukannya, tapi sebelum aku melakukannya, aku akan bertanya sekali lagi kepadamu, di episode selanjutnya."